Halo murid-murid Yesus, selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami sebuah renungan yang menarik nih. Judulnya Dimurnikan Bukan Dibinasakan. Sumbernya dari kitab Maleakhi ya, pasal 3 ayat 2 sampai 4. Mungkin Anda sudah cukup kenal ayat ini. Betul sekali. Nah, ini pertanyaannya nih. Pernah nggak sih Anda merasa pas masalah datang bertubi-tubi gitu, terus kepikiran, wah ini Tuhan lagi hukum saya ya? Itu pemikiran yang umum sekali ya. Iya kan? Nah, renungan yang kita bahas ini kasih sudut pandang lain. Gimana kalau justru pas lagi berat-beratnya itu Tuhan malah lagi kerja paling intens, lagi memurnikan kita gitu. Tepat. Jadi, misi kita sekarang ini ya menggali lebih dalam soal itu. Gimana pengalaman sulit yang Maleakhi bilang kayak api itu sebenarnya bisa jadi proses pemurnian dari Tuhan. Penuh perhatian loh, bukan penghancuran. Kita coba bedah ya dari ayat-ayat Maleakhi ini. Oke. Kita langsung lihat ayatnya ya. Maleakhi 3 ayat 2 itu kan bunyinya, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Kuat ya gambarannya. Iya, kuat banget. Terus dilanjut sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Wah, lalu ayat 3 dan 4. Nah ini dia ayat 3, kuncinya di sini menurut saya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Perhatikan kata duduk itu. Duduk ya? Iya, dia duduk. Renungan ini pas banget menyoroti itu. Ini bukan gambaran Tuhan yang marah terus lempar api dari jauh gitu. Bukan, malah sebaliknya. Ini gambaran kedekatan yang, wah, intens sekali. Oke. Jadi kayak pengrajin gitu ya? Persis. Pemurni logam itu kan harus duduk dekat. Ngawasinnya teliti banget, atur suhunya, pastiin prosesnya pas. Biar logamnya murni tapi nggak sampai hancur. Nah, ini bicara soal kontrol, tujuan, dan perhatian penuh, bukan amarah. Wah, itu mengubah cara pandang banget ya. Karena jujur aja nih, kalau kita lagi di dalam api itu, entah tekanan kerjaan, masalah keluarga, atau apapun lah, Iya. rasanya tuh gampang banget mikir Tuhan ninggalin kita. Atau malah lagi hukum kita. Mikirnya dia jauh. Betul. Naluri pertama sering gitu. Nah, renungan ini malah bilang, lihat lagi deh, mungkin dia lagi duduk di situ, sama kamu, lagi kerja di hidupmu. Gitu kan ya? Tepat sekali. Dan renungan ini juga garis bawahi kalau proses ini ada tujuannya. Nggak ngasal. Kayak orang Lewi itu loh di konteks Maleakhi. Oh iya, yang disucikan itu ya? Benar. Mereka dimurnikan biar bisa kasih persembahan ibadah yang benar, yang berkenan. Nah, buat kita juga gitu. Proses api ini tujuannya yang mengikis kotoran di diri kita. Kotoran kayak apa tuh maksudnya? Ya, bisa ego, dosa yang sembunyi, atau mungkin keterikatan kita sama hal-hal yang nggak sehat. Tujuannya biar kita makin murni, karakter kita makin mirip Kristus. Jadi, seluruh hidup kita bisa jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kayak kata Paulus gitu. Tapi mengakui ini sebagai pemurnian pas lagi ngalaminnya itu kan, aduh berat ya. Jelas. Itu tantangannya. Kadang rasanya udah terlalu panas gitu, terlalu sakit. Gimana caranya kita bisa tetap pegang keyakinan kalau ini tuh pemurnian bukan penghancuran? Pertanyaan bagus dan jujur banget itu. Saya rasa kuncinya ada di pemahaman kita soal karakter Tuhan secara utuh ya, dari Alkitab. Kan dia tuh kasih, disiplinnya pun tujuannya baik buat kita. Kayak di Ibrani 12 itu. Oke. Nah, renungan ini, lewat Maleakhi 3, kasih satu kepingan penting. Gambaran Tuhan yang terlibat aktif. Dia ada di situ. Dia punya tujuan. Mungkin kita nggak selalu merasakan dia dekat pas lagi susah, tapi kita bisa pilih untuk percaya. Percaya pada janji firman-Nya kalau dia nggak pernah tinggalin kita dan proses ini ada maksudnya. Ini soal iman sih. Iman yang melampaui perasaan kita saat itu. Jadi pesan utamanya bukan cuma kuat ya, gitu ya. Tapi lebih ke percaya deh sama sang pemurni. Betul. Kalau Anda nih lagi ngelewatin masa sulit sekarang, renungan ini ngajak kita lihat dari kacamata Tuhan. Dia lagi kerja, dia dekat, dia yang pegang kendali suhunya. Dan tujuannya baik buat Anda, buat munculin emas murni dalam diri Anda. Iya. Jadi mungkin daripada ngeluh terus atau jadi putus asa, ada undangan gitu ya untuk berserah sama prosesnya dia. Nah, ini kemudian bawa kita ke refleksi personal yang penting nih. Coba Anda renungkan sebentar deh. Di area hidup mana ya Anda merasa Tuhan lagi duduk dan kerja memurnikan Anda sekarang? Mungkin soal kesabaran,
pengampunan, atau kerendahan hati, prioritas hidup mungkin. Dan coba ingat-ingat, biasanya respon Anda gimana kalau tekanan itu datang? Cenderung lihat itu sebagai gangguan aja? Atau sebagai, undangan buat tumbuh lebih murni? Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kesulitan, tekanan, api dalam hidup itu nggak otomatis berarti hukuman, atau nggak otomatis Tuhan lagi jauh. Belum tentu. Iya, berdasarkan yang kita gali dari Maleahi lewat renungan ini, bisa jadi itu justru proses pemurnian yang dia rancang diawasi dengan penuh kasih, tujuannya ya membentuk kita jadi pribadi yang lebih berharga di matanya. Hidup kita jadi lebih memuliakan dia. Sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda bawa pulang dan gumulkan lagi, kalau tujuan pemurnian ini, kayak orang Lewi itu, biar kita bisa mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, nah, artinya apa ya itu secara praktis sehari-hari? Oke, menarik itu. Setelah dimurnikan dari ego atau dosa tertentu misalnya, gimana itu ngubah cara Anda kerja, cara Anda sama keluarga, cara melayani orang, atau cara kelola apa yang Tuhan percayakan? Bentuk konkret korban yang benar yang lahir dari proses pemurnian itu apa ya dalam hidup Anda? Tuhan Yesus memberkati.